Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami harap kalian semua Sehat dan semangat. Nah, berjumpa lagi nih dengan saya Kak Rere. Dengan saya Kak Widi. Dan saya Kak Lala. Nah, kami di sini akan membahas tentang apa ya Kak? Cerpen. Untuk pembahasan lebih jelas, Tonton terus videonya ya. hai, saya Kak Rere. Saya di sini akan menjelaskan tentang cerpen. Seperti yang kita ketahui, cerpen adalah sebuah karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang cerita fiksi lalu dikemas secara pendek, ringkas, dan jelas. Nah, adapun pengertian cerpen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sumarjo, cerpen adalah sebuah cerita fiktif, relatif pendek, dan hanya mengandung satu kejadian. Yang kedua, menurut Tarigan, cerpen adalah sebuah cerita rekaan yang masalahnya singkat, jelas, padat, dan hanya terkonsentrasi pada suatu kejadian. Jadi, dapat disimpulkan, cerpen adalah sebuah karangan pendek berbentuk prosa yang menceritakan tentang suatu kejadian dan ceritanya relatif pendek. Selanjutnya ada tujuan cerpen. Tujuan cerpen itu sendiri adalah untuk mengungkapkan perasaan si penulis dalam menuangkan imajinasi atau hayalan dan juga dapat menghibur para pembaca sehingga si pembaca memperoleh hiburan atau mendapatkan teguran atau juga memperoleh nasihat dari cerpen tersebut. Mengenai pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Lala. Halo, saya dengan Kak Lala akan melanjutkan penjelasan dari Kak Rere. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya yaitu unsur intrinsik di dalam cerpen. Apa saja sih unsur intrinsik di dalam cerpen? Unsur intrinsik di dalam cerpen ada 6. Yang pertama yaitu tema. Di dalam cerpen harus ada yang namanya tema, karena tema menjadi unsur utama penulis dalam menceritakan kisah ceritanya. Yang kedua yaitu alur atau plot. Alur atau plot merupakan urutan kejadian atau jalan cerita di dalam sebuah cerpen. Nah, alur dibagi menjadi 3. Yang pertama, alur maju. Yang kedua, alur mundur. Dan yang ketiga, alur campuran. Yang ketiga yaitu setting. Setting merupakan penjelasan mengenai latar atau tempat, waktu, dan suasana di dalam sebuah cerpen. Yang keempat yaitu tokoh. Tokoh merupakan pemeran yang diceritakan dalam sebuah cerpen. Tokoh dibagi menjadi 2, yaitu tokoh utama dan tokoh pendukung. Yang kelima yaitu watak. Watak merupakan penggambaran sifat dari para pemeran. Nah, watak ini dibagi menjadi 3, yaitu protagonis atau baik, antagonis atau jahat, dan netral. Unsur intrinsik yang ke-6 yaitu sudut pandang. Apa sih itu sudut pandang? Sudut pandang merupakan cara pandang pengarang dalam menceritakan kisahnya di dalam sebuah cerpen. Yang ketujuh yaitu amanat. Amanat merupakan pesan moral atau pelajaran yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Amanat ini biasanya disampaikan secara tersirat maupun tersurat. Nah, selanjutnya yaitu unsur ekstrinsik di dalam sebuah cerpen. Apa saja sih unsur ekstrinsik di dalam sebuah cerpen? Yang pertama yaitu latar belakang penulis. Latar belakang penulis adalah faktor dalam diri penulis yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen. Yang kedua yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah faktor lingkungan masyarakat yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen. Yang ketiga yaitu nilai-nilai yang menjadi unsur ekstrinsik di dalam sebuah cerpen. Di antaranya nilai moral, nilai agama, nilai budaya, dan nilai sosial. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu struktur di dalam sebuah cerpen. Ada berapa sih struktur di dalam sebuah cerpen? Yang pertama yaitu abstrak.
Yang kedua yaitu orientasi. Yang ketiga yaitu komplikasi. Yang keempat evaluasi. Yang kelima resolusi. Dan yang keenam koda. Nah, untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Widi. Pembahasan selanjutnya mengenai jenis-jenis cerpen. Jenis-jenis cerpen terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah cerpen pendek. Seperti namanya, cerpen pendek merupakan cerpen paling pendek di antara yang lainnya. Cerpen pendek terdiri dari 500-700 suku kata. Yang kedua adalah cerpen sedang. Cerpen sedang memiliki panjang 700-1000 suku kata. Cerpen sedang biasanya ditemukan di buku-buku pembelajaran karena lebih efektif dan lebih mudah dipahami. Yang ketiga adalah cerpen panjang. Cerpen panjang memiliki suku kata lebih dari 1000. Bahkan pernah ditemukan suku kata cerpen panjang melebihi 10.000 sampai 50.000 suku kata. Cerpen panjang termasuk dalam cerpen paling santai dalam menggunakannya. Adapun contoh cerpen, yang pertama adalah Kado Istimewa karya Jujur Pranata. Yang kedua adalah Lelaki Sejati karya Putu Wijaya. Yang ketiga yaitu Kemarau karya Andrea Hirata. Selanjutnya yaitu cara membuat cerpen. Yang pertama adalah sisihkan waktu 10 hingga 20 jam. Menyisihkan waktu 10 hingga 20 jam bertujuan untuk menentukan ide dan cara penulisan sebuah cerpen. Yang kedua adalah menentukan ide. Menentukan ide tidak harus menggunakan ide-ide yang rumit. Cukup dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami oleh pembaca dan pengarang. Yang ketiga yaitu menentukan gaya bahasa sendiri. Menentukan gaya bahasa sendiri yaitu dengan cara kita sebagai pengarang menentukan gaya bahasa karena akan lebih mudah dipahami oleh pembaca. Yang selanjutnya, yang keempat adalah menentukan unsur intrinsik. Yang pertama adalah tema, latar, alur, plot, penokohan, amanat, dan sudut pandang. Nah, gimana nih dengan pembahasan kita tadi? Semoga pembahasan yang kita sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian ya. Nah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Kami bertiga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa!